Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jadi sini saya akan share bagaimana untuk membuat flowchart seperti itu. Nah, membuat flowchart itu ternyata nggak asal membuat diagram terus kemudian kita share gitu aja. Ternyata pembuatan flowchart itu ada aturannya seperti itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, jadi kita perlu tahu apa sih definisi tentang flowchart seperti itu. Jadi flowchart adalah sebuah gambaran untuk pemisahan step-step atau langkah-langkah dari sebuah proses atau apa ya ibaratnya itu order sekuensial. Jadi flowchart itu merupakan gambar untuk mempermudah untuk mengetahui step-step apa saja yang dilakukan di proses produksi seperti itu. Nah, kapan kita akan menggunakan flowchart? Flowchart itu digunakan untuk ketika kita akan mendevelop suatu proses itu diselesaikan, terus kemudian untuk ketika belajar improvement, terus kemudian ketika kita akan merencanakan sebuah project seperti itu, terus kemudian ketika kita akan melakukan training. Jadi ketika akan melakukan training kan memudahkan pembaca itu memahami proses itu seperti apa dengan menggunakan flowchart seperti itu. Nah, kemudian sederhananya, nah simbol-simbol yang digunakan untuk pembuatan flowchart seperti itu. Nah, kotak. Jadi kotak ini digunakan untuk one step in the process. The step is written inside the box. Usually only one arrow goes out of the box. Jadi flowchart kotak ini digunakan untuk hanya ketika menggunakan satu proses saja. Bukan satu proses. Jadi ketika tidak ada pilihan atau proses stagnan itu hanya di pertengahan proses itu tidak menimbulkan pertanyaan. Jadi ini contoh proses menggunakan flowchart kotak. Nah, kalau apabila ada pilihan maka dia tidak menggunakan kotak seperti itu. Jadi kotak di sini yaitu persegi. Nah, ketika persegi maka sudah didefinisikan hanya satu langkah saja, tidak ada opsi atau pilihan opsional di pertengahan proses seperti itu. Arah tanda panah, direction of flow from one step or decision to another. Jadi menunjukkan arah atau proses dari satu langkah ke proses selanjutnya. Decision based on a question. Nah, untuk bentuk seperti ini, apa itu namanya, belah ketupat seperti itu, atau persegi panjang diputar 45 derajat ketika ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini kemudian bentuk seperti ini ketika ada delay atau wait. Lingkaran itu ketika ngelink ke halaman lain atau untuk flowchart yang lain, ngelink seperti itu. Nah, ini contoh-contoh gambar atau simbol yang lain. Nah, ini develop a flowchart. Nah, teman-teman bisa cek di link yang ada